Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke dalam al-mabahats al-khamis, pembahasan yang kelima tentang at-tatayyur, yaitu menganggap yang sesuatu. Disebutkan di sini oleh pengarang, Rawa Ibn Abi Hatim bisanadihi anil Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Asy-Syafi'i, annahu qala fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah menjelaskan tentang sabda Nabi SAW yang berbunyi, akhir tayra ala makinatiha, biarkanlah burung itu tetap di tempatnya atau di sarangnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian Imam Syafi'i ketika mensarah hadis tersebut mengatakan, inna ilmal arabi kana fi zajri tayri wal bawarihi wal khatti wal i'tiyafi fakana ahaduhum idza ghada min manzilihi yuridu amran nadhara awwala ta'irin yarahu. Sesungguhnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka ingin untuk safar atau bepergian untuk berdagang atau yang lainnya, mereka pertama kali melihat ke arah burung terbang. Ini namanya at-tatayyur, dari kata-kata at-tayr. Secara asal, mereka ketika mau safar melihat apakah ada burung yang terbang di atas mereka ke kanan atau ke kiri. Kalau ada burung yang terbang dari sebelah kiri mereka menuju ke kanan mereka, maka itu adalah burung keberuntungan. Mereka pun menjalankan aktivitasnya. Namun kalau sebaliknya, burung tersebut terbang dari arah kanan mereka menuju ke kiri mereka, maka itu adalah burung kesialan. Mereka pun tidak jadi safar atau pergi ataupun melakukan aktivitas mereka. Ini yang disebut dengan at-tatayyur. Sekali lagi Imam Syafi'i mengatakan, idza ghada min manzilihi yuridu amran nadhara awwala ta'irin yarahu. Fa in sanaha an yasarihi fajtaza an yaminihi. Kalau lewat dari kiri kemudian sampai ke kanan mereka, maka mereka atau dia mengatakan hadza tairul ayamin. Ini adalah burung keberuntungan. Famadha fi hajatihi wa ra'a anna mustanjihun. Dia pun melaksanakan aktivitasnya dan dia menganggap ini adalah suatu keberuntungan, pasti sukses. Karena burung tersebut menandakan kesuksesan kepada mereka. Wa insanaha an yaminihi famarra an yasarihi. Namun jika burung tersebut melewati dari sebelah kanan menuju ke sebelah kirinya, qala hadza tairul asaib, ini adalah burung kesialan. Faraja, dia pun pulang, tidak jadi melaksanakan safar ataupun aktivitasnya. Wa qala hadhi hajatun masy'umah, dan orang itu akan mengatakan bahwasanya keperluanku ini atau pekerjaan ini tidak akan mungkin beruntung. Ini kata Imam Syafi'i ketika mengomentari sabda Rasulullah SAW atau mensarah hadis Rasulullah, akhir tayra ala makanatiha atau makinatiha, biarkanlah burung itu tetap di dalam sarangnya. Qala Qutai'atu yamda'u Aba Musa al-Asy'ari. Ada seorang penyair, dia memuji seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
dikarenakan beliau pada waktu jahiliyahnya belum pernah berbuat at-tatayyur, menganggap sial sesuatu. Seorang penyair itu mengatakan, la yazjiru tayra sanhan in aradanna lahu wa la yafidu ala qasamin bi azlami. Bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tidak pernah beliau menganggap sial seekor burung. In aradanna lahu, meskipun dia nampak kepadanya, wa la yafidu ala qasamin bi azlami, dan belum pernah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menguli nasibnya dengan anak panah seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kanatil arab bil jahiliyah idza lam yara ta'iran sayhan fara'a ta'iran fi wakrihi harrakahu min wakrihi liyatira. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka ingin pergi dan tidak mendapatkan burung ada yang terbang, maka ketika melihat ada seekor burung yang singgah di sarangnya, maka berusaha untuk digerak-gerakkan agar dia terbang. Makanya Rasul mengatakan biarkan burung itu di sarangnya. Jangan diusir dari tempatnya, jangan digerak-gerakkan tempatnya sehingga dia terbang untuk dilihat kemana arahnya akan terbang. Ini adalah perbuatan orang Arab jahiliyah. Lihat, fayanzur ayasluku tariqal asaim atau tariqal ayami. Maka ketika digerak-gerakkan kemudian dia terbang, dilihat ke arah mana terbangnya. Kalau dari kiri ke kanan berarti itu adalah menunjukkan akan keberuntungannya. Namun dari kanan ke kiri maka itu adalah burung kesialan. Mereka pun tidak jadi pergi ataupun tidak melanjutkan aktivitasnya. Ini adalah salah satu keyakinan akidah jahiliyah atau kaum musyrikin jahiliyah. Fa'isbih qala Nabi sallallahu akhir sayra ala makinatiha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka perbuatan orang Arab jahiliyah inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu, biarkan burung itu tetap di dalam sangkarnya atau dalam sarangnya, jangan diotak-atik, jangan dia diusir, jangan dia dibuat terbang untuk dilihat kemana dia terbang untuk dianggap sebagai sial atau keberuntungan. Aila tuharrikuha, kata Rasulullah SAW tadi, biarkan burung itu tetap di dalam sarangnya. Kata Imam Syafi'i maknanya la tuharrikuha, jangan digerak-gerakkan. Fa inna tahrikaha wa ma ta'maluna min as-siyara la yasna'u syai'an. Karena perbuatan kalian wahai kaum musyrikin jahiliyah dari menganggap sial sesuatu tidak bisa berbuat apapun juga. Inna ma yasna' fi ma tatawajjahuna bihi qada Allah. Namun semua yang akan terjadi itu atas kehendak dari Allah. Tidak ada yang mendatangkan kesialan ataupun mendatangkan keberuntungan kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung tersebut tidak memiliki apapun daripada keberuntungan ataupun kesialan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Artinya penyakit itu dari yang pertama, yang kemudian yang kedua semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ingat, yang kedua mungkin ada yang mengatakan ia ketularan dari yang pertama. Yang pertama dari mana? Maka para ulama mengatakan makna la adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan seizin dari Allah. Semuanya ada sebab akibat. Makanya Rasulullah SAW melarang seorang yang ingin mendatangi suatu tempat kemudian ada wabah penyakit, dilarang untuk apa? Mendatanginya. Dilarang untuk memasukinya. Namun kalau sudah di dalam tempat tersebut dilarang untuk keluar, lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia boleh berusaha kalau ada penyakit menular dihindari. Artinya tidak boleh dia meyakini itu adalah penyakit yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan seizin dari Allah. Itu mana la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tiyar, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik bulan, baik tempat atau apapun juga. Ini secara umum, wala tiyar, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang menganggap misalnya bulan Muharram yang silakan dengan bulan Suro, seperti yang diyakini orang-orang Jawa, bulan Suro mendatangkan kesialan sehingga mereka pun tidak berani mengadakan walimatul urus atau apapun kegiatan. Mereka mengatakan ini bulan kesialan mendatangkan sial. Padahal ini adalah salah satu keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Demikian pula tidak ada tempat yang mendatangkan kesialan. Orang mengatakan rumah tusuk sate mendatangkan kesialan. Tidak ada. Ini adalah keyakinan khurafat, peninggalan orang-orang
penyembah berhala atau orang-orang animisme atau dinamisme. Demikian pula tidak ada angka atau huruf yang mendatangkan kesialan. Ini semuanya ajaran Konghucu. Seperti orang-orang Konghucu, mereka meyakini seperti itu. Ini bukan ajaran Islam. Islam agama tauhid tidak meyakini hal seperti itu. Namun naudzubillah min dzalik, sebagian kaum muslimin masih percaya hal tersebut. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Demikian pula Rasul mengatakan walahama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Sebagian orang mengatakan kalau ada burung hantu bertengger di sebuah rumah, maka penghuni rumah tersebut ada yang meninggal dunia nantinya. Ini adalah keyakinan yang syirik, keyakinan khurafat. Tidak ada hal seperti dalam agama Islam. Rasul menafikannya dan dilarang untuk kaum muslimin meyakininya. Demikian pula wala safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Yang mendatangkan kesialan atau musibah atau malapetaka adalah perbuatan manusia itu sendiri, yaitu berbuat kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu yang mendatangkan kesialan. Bukan tempat, bukan waktu, bukan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan ini juga merupakan salah satu keyakinan Fir'aun dan kaumnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman mengisahkan tentang bagaimana keyakinan Fir'aun dan kaumnya. Fa'idha ja'athum hasanatun qalu hadhihi lana atau qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila mereka Fir'aun dan kaumnya mendapatkan kenikmatan, maka mereka mengatakan lana hadhi, memang inilah hak kita, ini adalah milik kita. Namun ketika mereka ditimpa musibah pacekik atau yang lainnya, mereka yatayyaru bi Musa, menganggap bahwasanya yang mendatangkan musibah tersebut ada Nabi Musa wa man ma'ah, dan siapapun yang bersama Nabi Musa. Itu yang mendatangkan kesialan, kata mereka. Maka Allah pun mengatakan ala innama ta'irum indallah, ketahuilah bahwasanya nasib mereka, takdir mereka ada di tangan Allah, bukan kesialan Musa atau yang lain. Namun kesialan datangnya daripada kekufuran mereka. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini adalah ajarannya Fir'aun, ajarannya kaum musyrikin jahiliyah, menganggap sial tentang sesuatu yang mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Demikian pula kalau kita lihat orang-orang Jawa banyak atau yang semisalnya, kalau ada cecak, mendatangkan akan ada tamu, atau ada semut hitam, yang mendatangkan rezeki dan sebagainya. Ajarannya kaum musyrikin jahiliyah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, "Innamat siyatu syirkun." Sesungguhnya tiara menganggap sial sesuatu atau keberuntungan ini merupakan kesyirikan kepada Allah, karena itu bertentangan dengan masalah takdir Allah atau bertentangan dengan iman kepada takdir dan bertentangan dengan masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau meyakini bahwasanya zat makhluk tersebut bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Padahal Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darar illa ma sya'allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kecuali dengan seizin dari Allah. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat apalagi seekor burung atau yang lainnya. Maka inilah warisan agamanya orang-orang musyrikin jahiliyah. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an tiara fa qala innama dzalika syai'un yajidu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Nabi sallallahu pernah ditanya tentang atiara, menganggap sial sesuatu, maka Rasul mengatakan itu adalah sesuatu yang didapati oleh seorang dari kalian, maka jangan menghalangi hal tersebut untuk kalian beraktivitas. Artinya itu adalah was-was, bisikan dari syaitan. Maka jangan dituruti, terus jalan. Jangan pernah menganggap sial sesuatu. Seperti misalnya tadi, kalau ada orang menawarkan misalnya rumah tusuk sate, beli, tidak ada apa pengaruhnya dengan rezeki atau yang lain. Rasul mengatakan, "Fala yasuddannakum," jangan apa hal itu menghalangi kalian, jangan pernah khawatir, jangan takut, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orangnya banting harga, beli sudah. Rezeki bukan mendatangkan kesialan. Yang sial adalah kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini bukan ajarannya al-Islam, bukan ajarannya Rasul sallallahu. Rasul mengatakan innama siyatu syirkun. Sesungguhnya tiara menganggap sesuatu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul pernah mengatakan laisa minna man tatayyara. Bukan dari golongan kami orang-orang yang menganggap sial sesuatu. Bahkan di antaranya Rasul juga pernah bersabda
tentang 70.000 manusia dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara cirinya la yatatayyarun, mereka tidak pernah menganggap sial sesuatu hal daripada tempat makhluk atau yang lainnya. Ini adalah keyakinan orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa al-azab. Ini berkaitan dengan masalah at-tatayyur. Sekarang yang keenam, ini masih dalam pembahasan masalah tauhid al-uluhiyah. Pembahasan kita ini masih berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, berkeyakinan Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Al-mabhasus sadis al-istisqa' bil anwa, yaitu menganggap bahwasanya turunnya hujan itu dikarenakan bintang ini dan itu. Ini adalah salah satu keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan bukan Allah Subhanahu wa taala, namun bintang-bintang tertentu. Kita baca wa huwa qala rajul mutirna binawi kadza wa kadza. Al-istisqa bil anwa itu maknanya adalah ucapan seseorang bahwasanya diturunkan hujan kepada kami dikarenakan bintang ini dan bintang itu. Maksudnya bintang itulah yang bisa mendatangkan hujan tersebut. Wa qad farraqa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah baina man yaqulu mutirna binawi kadza ala i'tiqadi naf'i wa dhar fin naw'i wa baina man ya'taqid anna naf'i wa dhar wallahu wahdah. Walakinnahu yaqsudu annahu mutira fil waqti alladhi tala'a fi naw'i kadza. Di sini ada dua permasalahan yang mana Imam Syafi'i rahimahullah membedakan dalam hal ini. Meskipun ada sedikit perbedaan yang tipis. Cuma ini perbedaan yang sangat berbahaya antara syirik dan at-tauhid. Kalau ada orang berkeyakinan bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang-bintang tertentu, maka ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada orang mengatakan bahwasanya hujan itu turun dikarenakan munculnya bintang ini dan bintang itu, maksudnya Allah yang menurunkan namun bertempatan dengan munculnya bintang-bintang tertentu. Yang ini merupakan sunatullah azza wa jalla. Setiap kejadian-kejadian alam ada prosesnya, ada gejala-gejalanya. Maka perlu dibedakan. Kalau orang itu mengatakan bahwasanya hujan ini diturunkan oleh bintang ini dan itu tanpa ada campur tangan daripada takdir Allah atau penciptaan Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hanya sekedar mengatakan bahwasanya Allah menurunkan hujan ini dikarenakan ada proses alaminya atau dikarenakan bertepatan dengan bintang-bintang ini muncul, maka ini kata Imam Syafi'i bukan termasuk hal yang syirik. Seperti misalnya kita mengatakan ada mendung, kemudian turun hujan. Ini adalah sunatullah, gejala alam. Tidak ada masalah selama kita masih meyakini Allah yang mendatangkan manfaat dan madarat. Wa rawa bi sanadi an Zaid bin Khalid al-Juhani qala. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang sahabat yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pernah suatu saat kita salat bersama Rasulullah SAW salat subuh di Hudaybiyah. Fi isi sama'in kan minal lail, yaitu pada waktu setelah turunnya hujan, pada waktu malam hari. Falamma insarafa akbar 'alan nas. Setelah selesai salat subuh, Nabi SAW menghadap ke para sahabat beliau. Faqala, kemudian beliau mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, qala asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang jadi orang mukmin, ada yang kafir. Karena perkataan mereka. Fa amma man qala mutirna bi fadlihi wa rahmatihi fa dzalika mu'min bi kafirin bil kawakib. Adapun yang beriman adalah orang-orang yang ketika selesai turun hujan mereka berdoa atau mengatakan mutirna bi fadlillah. Kita diberikan hujan atas fadl, keutamaan atau karunia dari Allah dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disunahkan apa oleh Nabi sallallahu untuk kita semuanya berdoa sebelum atau pada waktu turun hujan pertama kali dan juga selesai turun hujan. Kalau pertama kali turun hujan kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang
nafi'ah yang bermanfaat. Selesai hujan, Nabi juga mengajarkan kita doa. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang juga mengandung unsur at-tauhid. Bahwasanya hujan itu turun dikarenakan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Bukan karena bintang ini atau bintang itu. Namun karena keutamaan dari rahmat dari Allah. Ini adalah sekali lagi doa pada waktu turun hujan. Pada waktu awal turun hujan, berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Pada waktu selesai hujan, berdoa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kalau orang itu mengucapkan seperti itu, maka itulah orang mukmin yang beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang itu. Wa amma man qala mutirna bina'i kada wa kada, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun kalau orang itu setelah turun hujan mengatakan bahwasanya kami diberikan hujan atau diturunkan hujan kepada kami karena bintang ini dan bintang itu, maka orang itu yang kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Ini adalah sabda Rasul SAW mengingatkan kepada umatnya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i, Rasulullah SAW bi abi huwa wa ummi huwa arabiyyun wasi'ul lisan yahtamil qawluhu hadza ma'ani. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika mentara atau menjelaskan hadis tadi, kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW ini ada ucapan bi abi huwa wa ummi. Kalau mungkin diterjemahkan ya sekejap terjemahan, mungkin ada orang mengatakan demi ayah dan ibuku. Padahal ini bukan sumpah. Ya. Kata para ulama, ini adalah ucapan orang-orang Arab pada waktu zaman dahulu untuk menguatkan ucapan mereka. Bukan merupakan sumpah. Ya, makanya para sahabat ketika mengatakan seperti ini di hadapan Rasulullah SAW, beliau tidak melarangnya. Karena apa? Ini bukan al-qasam, bukan halif, bukan sumpah. Namun terkadang dalam terjemahan-terjemahan sebagian buku itu kadang ucapan ini bi abi huwa wa ummi, kadang diterjemahkan demi ayah dan ibuku. Padahal kalau itu sumpah dilarang. Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraf. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia berbuat syirik. Namun ini adalah ucapan orang Arab zaman dahulu ketika menguatkan menekankan ucapan mereka, bukan merupakan sumpah. Jika itu sumpah maka Rasul akan melarang mereka. Namun jika itu bukan larangan, maka ini bukan merupakan qasam. Namun ini adalah ucapan hanya sekadar menguatkan, ya, bukan sebagai sumpah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah bi abi huwa wa ummi huwa arabiyyun wasi'ul lisan. Beliau adalah orang Arab yang fasih dan paling luas, ya, bahasa Arabnya. Yahtamil qaulu hadza ma'ani. Ucapan beliau ini mengandung beberapa makna. Wa inna ma mutira baina dhahrani qaumin aktsaruhum musyrikun. Yang mana diturunkan hujan pada waktu itu di hadapan orang-orang musyrikun, kebanyakan mereka adalah musyrikun. Di anna hadza fi ghazwatil Hudaybiyah, karena sabda Rasul ini diucapkan oleh beliau pada waktu perang Hudaybiyah di kota Mekah. Wa ara ma'na qawli wallahu a'lam, kata Imam Syafi'i, dan aku berpendapat wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, anna man qala mutirna bi fadli wa rahmati fa dzalika imanun billah li annahu ya'lam annahu la yumtiru wa la yu'ti ila Allah azza wa jalla. Beliau mengatakan hadis itu maknanya barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadli wa rahmati, kami diberikan hujan dan kami diberikan hujan dikarenakan karunia dan rahmat dari Allah, maka orang itu beriman kepada Allah dikarenakan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menurunkan hujan atau memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tergantung kepada keyakinannya. Kalau dia meyakini yang menurunkan hujan, yang memberi hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada ala ma kana ba'du al-syirki ya'nuna min idafatil matar ila annahu amtarahu nau'u kada fadzalika kufrun. Adapun kalau orang itu mengatakan kita diturunkan hujan oleh bintang ini dan bintang itu, atau karena bintang ini dan bintang itu, sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, maka ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara dua ini, memang agak tipis perbedaannya. Kama qala Rasul sallallahu, sebagaimana Rasul mengatakan seperti itu. Li'anna nau' waqtun wal waqtu makhluqun la yamliku nafsi wala li ghairi syai'an. Bintang itu sesuatu yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat bagi dirinya atau bagi yang lainnya.
wala yuntir wala yasna'siya, tidak bisa mendatangkan sesuatu apapun. Apapun dari makhluk tidak bisa mendatangkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man qala mutinna bi nawi kada ala ma'na mutinna bi waqti kada. Adapun kalau orang itu mengatakan hujan itu turun dikarenakan bintang ini dan bintang itu maksudnya pada waktu bintang ini muncul, karena suatu yang terjadi di dalam alam semesta ini pasti ada prosesnya. Seperti misalnya ada orang mengatakan gejala gempa bumi karena ada pergeseran lempengan bumi. Ini kita tidak mendustakan, tidak mengingkari masalah hal-hal yang ilmiah. Namun jangan sampai hal itu melalaikan kita dari zat yang mentakdirkannya. Karena berapa banyak orang-orang hanya sekedar diingatkan bahwasanya gejala-gejala gempa bumi itu dikarenakan gejala pergeseran lempengan bumi. Padahal yang paling utama dan yang pertama melakukan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwasanya Allah murka kepada mereka, Allah yang mendatangkan musibah. Makanya ketika mereka hanya sekedar memberikan alasan-alasan yang ilmiah tanpa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menurunkan musibah kepada mereka, mereka pun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada mereka hanya sekedar untuk mencari solusi dari hal-hal yang ilmiah. Lupa bahwasanya Allah telah mengatakan musibah itu datangnya dari maksiat mereka agar mereka sadar, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang dilalaikan, meskipun sekali lagi kita tidak menolak alasan-alasan yang ilmiah. Namun jangan lupa bahwasanya segala sesuatu itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti proses hujan. Proses hujan kita tidak menolaknya. Hujan dari air laut kemudian naik ke atas, kemudian sampai turun semua dari takdir Allah Subhanahu. Namun semuanya ada ada prosesnya. Ada hal-hal yang perlu kita yakin itu merupakan segala sesuatu yang merupakan ciptaan Allah. Ada sunatullah. Ada sunatullah. Hujan turun, kebanyakan al-ghalib ditandai dengan adanya mendung. Ini aja sekedar perkiraan, namun Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Ya'lamu Allah berfirman, wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitsa, dan dialah yang menurunkan hujan. Dan dia Maha tahu kapan hujan turun dan kapan dia berhenti dan di mana dia mengalir airnya. Allah Maha mengetahui. Namun segala sesuatu ada prosesnya. Ini yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak dibolehkan untuk kita meyakini itu adalah syirik. Ada dua, yang syirik itu kalau meyakini yang mendatangkan hujan dan yang tidak mendatangkan hujan adalah bintang, ini adalah syirik kepada Allah. Namun kalau yang sekedar hujan ini turun bertepatan dengan waktu ini dan waktu ini, bertentangan dengan masalah munculnya bintang, maka ini bukan suatu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa amma man qala mutinna binal kada ala ma'na mutinna bi waqti kada fa inna ma dzalika ka qali mutinna fi syahri kada. Seorang yang mengatakan kita ini diberikan hujan dikarenakan bintang ini, namun maksudnya karena bintang ini muncul kemudian Allah menurunkan hujan, ada gejala alaminya, seperti orang itu mengatakan kita diturunkan hujan pada bulan ini dan bulan itu. Seperti dulu kalau sekarang mungkin susah diprediksi. Kalau dulu kita belajar bulan Maret atau bulan Maret kalau nggak salah bulan Maret sampai Desember Oktober itu bulan yang turunnya hujan. Ini bukan kita meyakini bulan itu yang mendatangkan air hujan. Namun ini hujan-hujan yang diturunkan pada bulan-bulan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan antara dua ucapan tadi. Seperti juga tadi masalah gempa bumi. Kalau ada orang berkeyakinan gempa bumi ini hanya sekedar pergeseran lempengan bumi tanpa ada keyakinan Allah yang mentakdirkannya, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kelompok filsafat dahulu, seperti yang dikafirkan oleh para ulama seperti Ibnu Sina yang dikenal dengan cendekiawan muslim pada zaman dahulu, padahal kata Syekh Islam Taimiyah, demikian juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dia murtad, dia kafir dari Islam. Karena dia meyakini adanya qidamul alam. Dia meyakini alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, dengan gejala alami saja, tanpa ada proses campur tangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keyakinan kufur Ibnu Sina yang dikafirkan oleh Syekhul Islam dan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan juga ucapan-ucapan yang lain yang kufur kepada Allah. Bahkan dikatakan dia itu mu'attilun. Dia adalah orang yang ateis. Dia jahidun. Dia orang ateis kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dikenal oleh sebagian orang sebagai cendekiawan muslim, namun dia adalah orang yang kufur kepada tauhid al-uluhiyah atau rububiyah.
Bahkan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan dunia ini terjadi dengan proses alami, ada asap berkumpul dan sebagainya, lupa dengan takdir Allah, lupa Allah yang menciptakan, tidak ada keyakinan Allah yang menciptakan, maka ini adalah keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ghairuhu minal kalam ahabbu ilayya minhu. Kata-kata mutirna binau'i kaza, kita ini diturunkan hujan oleh Allah pada waktu dengan atau karena bintang ini, meskipun niatnya itu hanya sekedar menunjukkan waktu, kata yang Syafi'i lebih baik ucapan itu dirubah daripada apa? Diyakini hal-hal yang syirik, maka lebih baik mengatakan dengan jelas mutirna biwak atau fi waqti kaza. Allah menurunkan hujan pada waktu demikian dan demikian. Jangan sampai mengatakan karena bintang ini atau bintang itu. Karena ini juga mengandung apa unsur syirk. Ini lebih baik apa ditinggalkan. Lebih baik apa mengucapkan ucapan yang jelas daripada yang mengandung hal-hal yang tidak diinginkan. Qala ahabbu atau uhibbu an yaqula mutirna fi waqti kada. Lebih baik kata Imam Syafi'i, aku lebih mencintai orang itu mengatakan mutirna, kita diberikan hujan pada waktu demikian dan demikian. Ini lebih baik daripada kita mengatakan kita diberi hujan dikarenakan bintang ini atau bintang itu. Karena ini apa? Mengandung unsur yang terkadang tidak diinginkan. Waqad ruya an Umar atau waqad rawa an Umar annahu qala yaumal jum'ah wa huwa 'alal mimbar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab atau Imam Syafi'i meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau pernah mengatakan pada hari Jumat dalam keadaan beliau sedang di atas mimbar, beliau mengatakan kam baqiya min na'i suraya. Berapa yang tersisa dari bintang suraya, bintang gejolak. Faqamal Abbas, faqala lam yabqa min syai' ilal awwah. Kata Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya tidak tersisa sedikit pun kecuali bintang yang bernama Al-Awwah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya para sahabat tahu ilmu perbintangan. Mereka tahu apa? Ilmu an-nujum. Namun ketika datangnya Ramadan, datangnya Idul Fitri, mereka tidak pernah memakai hisab perbintangan. Mereka tidak pernah memakai apa? Ilmu perbintangan untuk menentukan hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha ataupun masuknya Ramadan. Karena mereka tahu ini menyelisih sabda Rasul SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan berbukalah atau beridul fitrilah kalau melihat hilal. Bukan dengan apa? Ilmu perbintangan, bukan dengan hisab. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan al-hisab fa huwa dhalun fi syariah, yaitu orang yang sesat di dalam syariat Islam, mubtadi'un fid din, berbuat bid'ah di dalam apa? Agama ini. Jangan dikira para sahabat atau ulama salaf tidak tahu ilmu. Mereka tahu ilmu perbintangan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sudah ada sebelum al-Islam. Demikian pula para sahabat, mereka juga mengetahuinya. Namun karena ini tidak boleh dijadikan sebagai patokan di dalam penentuan ibadah atau hari raya atau bulan Ramadan, maka para sahabat pun tidak pernah memakai apa? Al-hisab. Maka siapapun yang melakukan hisab untuk menentukan Idul Fitri atau Idul Adha, maka sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa huwa mubtadi'un fid din, dhalun fis syariah. Yaitu mubtadi' dalam agama ini dan dia adalah orang sesat di dalam masalah syariat Islam. Jelas-jelas Rasul mengatakan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Yang mana ini butuh apa? Langsung melihat hilal sebelum hari hanya. Pada waktu tanggal 29 Sya'ban melihat hilal. Kalau muncul besoknya puasa, kalau tidak digenapkan 30 bulan Sya'ban. Adapun yang pakai hisab apa? Mungkin sudah ribuan tahun sudah apa tahu. Ini Idul Fitri, ini bulan Ramadan. Ini jelas-jelas apa? Bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Abbas mengatakan tidak tersisa dari bintang gejolak itu kecuali bintang ini dan bintang itu. Fada'a, kemudian Abbas pun berdoa. Wallahu alam, ini kisahnya ketika terjadi paceklik pada zaman Umar bin Khattab atau kekhalifan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk salat istisqa atau berdoa kepada Allah agar diturunkan apa? Hujan. Ini adalah
tawasulnya Umar bin Khattab kepada pamannya Rasulullah SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu yang masih hidup pada waktu itu. Jadi itulah para ulama mengatakan seandainya boleh bertawasul dengan orang yang telah mati, maka Umar bin Khattab tidak mungkin bertawasul kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau akan tawasul kepada Rasul yang telah meninggal dunia. Beliau akan datang ke kuburan Nabi SAW meminta untuk didoakan oleh Nabi SAW agar diturunkan hujan. Seandainya itu boleh. Namun karena para sahabat yakin tawasul dengan orang mati meskipun dengan Nabi itu syirik, maka Umar bin Khattab pun tidak tawasul kepada orang yang telah mati meskipun Nabi SAW, namun tawasul dengan orang yang masih hidup, yaitu paman beliau, pamannya Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sebagian ada penyesat umat yang mengatakan apa bedanya kita tawasul dengan orang yang hidup dengan orang yang mati? Jelas beda orang yang hidup dengan yang mati. Namun inilah orang yang sudah kehilangan akal, tidak bisa membedakan orang yang mati dengan yang yang hidup. Terkadang dia juga membawakan hadis ini bahwa dia Umar bin Khattab tawasul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, padahal jelas Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup berdoa di hadapan Umar bin Khattab pada waktu itu. Bukan kepada siapa? Nabi SAW. Seandainya tawasul kepada orang yang telah mati dari wali Allah, dari para nabi, dari para kiai itu dibolehkan, maka Umar bin Khattab akan tawasul kepada Nabi SAW yang merupakan Sayyidu Waladi Adam, tuannya manusia. Namun ketika para sahabat meyakini tawasul dengan orang mati meskipun itu Nabi tidak dibolehkan, itu syirik kepada Allah, maka mereka pun tawasul dengan orang yang saleh yang masih hidup dan ada di hadapan mereka. Intinya tawasul hanya dibolehkan dalam doa dengan orang yang saleh yang masih hidup dan ada di hadapan orang tersebut. Adapun dengan orang yang mati siapapun orangnya tidak dibolehkan dalam al-Islam. Dan itulah yang Allah firmankan, walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah, kami tidak menyembah wali-wali yang telah mati itu, namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian fada'a, maka Abbas bin Abdul Muttalib pun berdoa, waja'an nas, dan manusia pun berdoa bersama beliau pada waktu istisqa, hatta nazala anil mimbar, sampai turun dari mimbar, famutira mataran hayyan nasu minhu, maka diturunkanlah hujan oleh Subhanahu wa taala, di antaranya berkat doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala bersama para sahabat yang lainnya, dan manusia pun merasakan kehidupan daripada air hujan tersebut. Kemudian di sini intinya wa qaul Umar hadza yubayyin ma wasaftu li annahu inna ma arada kam baqiya min waqti Thuraya. Dalam ucapan Umar bin Khattab itu ketika beliau berdoa, beliau mengatakan terlebih dahulu kepada Abbas, kam baqiya min waqti Thuraya, apakah masih ada sisa daripada bintang Thuraya, bintang kejora? Maka Abbas pun menjawab ada tersisa, meskipun hanya sebagian saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya air hujan itu turun, itu ada waktu-waktu tertentu. Dilihat dengan apa? Ilmu perbintangan tadi. Di antara fungsi bintang, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ada 3 fungsinya. Yang pertama untuk zinatus sama, perhiasan langit. Yang kedua untuk melempari setan-setan yang ingin mencuri pemberitaan dari langit. Yang ketiga lil alamat, untuk tanda. Entah tanda orang yang berlayar di lautan atau di daratan, atau tanda turunnya hujan atau yang lainnya. Untuk tanda-tanda gejala yang akan terjadi di alam semesta ini. Di antaranya turunnya hujan, Umar bin Khattab pun mengatakan seperti itu, bahwa turun hujan itu akan turun dengan adanya tanda-tanda tersebut. Makanya tidak merupakan syirik kepada Allah. Ini hanya sekadar gejala alami saja. Jadi mungkin juga kita bisa memperluas pembahasan tentang masalah apa bedanya jimat dengan obat. Ya. Orang mengatakan dulu misalnya ada batu ponari. Ada sebagian mengatakan apa bedanya dengan obat dokter? Kan sama-sama benda mati. Kenapa kalau dikatakan syirik, obat nggak dikatakan syirik? Ya, maka dijawab oleh para ulama, kalau jimat, ini tidak ada pembuktian secara ilmiah. Ini adanya konon ceritanya. Ya. Tidak ada tidak ada
penelitian ilmiah. Adapun obat, ada penelitian ilmiahnya. Ini apa? Yang dimasukkan tadi, bahwasanya sesuatu hal itu bisa apa? Dilihat daripada gejala alaminya. Atau bisa diteliti melewati penelitian ilmiah. Bukan seperti jimat, namun dikali kemudian apa? Dijadikan sebagai obat. Ini yang dikatakan syirik oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya al-azaim atau jimat-jimat adalah syirik kepada Allah. Berlainan dengan apa? Obat yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya ibadallah tadawau. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inallah la yada'u da'an illa wada'a dawa'an. Kata Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Makanya apa? Ini bisa dipakai, sedangkan jimat tidak. Karena apa? Hal itu tidak bisa dijadikan sebagai hal yang bisa diteliti atau dibuktikan secara ilmiah. Kemudian dikatakan di sini, ucapan Umar bin Khattab, kam baqiya min waqti Suraya, berapa yang tersisa daripada bintang Suraya, liyu'arrifahum bi anna Allah azza wa jalla qaddara al-amtara fi awqatin fi ma jarrabu kama alimu annahu qaddara al-harra wal bar bima jarrabu fi awqatin. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan hujan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan apa? Pengalaman mereka. Itu tadi dahulu kita belajar seperti itu. Bulan Maret sampai Oktober itu adalah musim hujan. Setelah itu adalah musim kemarau. Ini adalah suatu hal yang dialami manusia, gejala alam yang bisa apa? Ditebak seperti itu, meskipun tidak bisa apa? Dipastikan seperti sekarang ini, tidak bisa diprediksikan. Allah yang maha mengetahui. Namun sekedar untuk prediksi, perkiraan cuaca dan sebagainya tidak ada masalah selama apa? Ada penelitian ilmiahnya, pembuktian secara ilmiahnya. Ini juga yang dilakukan oleh Imam Khattab, ingin menjelaskan kepada manusia bahwasanya Allah mentakdirkan air hujan atau menurunkan hujan pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana mereka mengetahui adanya musim dingin, musim kemarau, itu diketahui dengan hal-hal tersebut. Wa balaghani anna ba'd ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha wa qad mutira an-nasu qad mutirna bi nau'il fath. Demikian pula kata Imam Syafi'i rahimahullah, telah sampai kepadaku bahwa sebagian para sahabat apabila mereka hidup pada pagi harinya, mereka mengatakan bahwasanya kita telah diberi hujan bi nau'il fath, dengan bintang al-fatah. Maksudnya pada waktu bintang fatah itu muncul, kemudian mereka membaca firman Allah, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka kepada manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Di sini juga ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada istilah pawang hujan yang bisa menolak hujan, ya. Karena Allah berfirman, fala mumsikalaha. Kalau Allah sudah menurunkan rahmatnya, hujannya tidak ada yang bisa apa? Menolaknya. Kalaupun bertepatan, itu hanya sekadar apa? Kebetulan. Ya, ditadangkan pawang hujan, kemudian nggak turun hujan, memang belum waktunya hujan. Namun kalau Allah mentakdirkan turunnya hujan, tidak ada yang bisa apa? Menolaknya. Mereka adalah kadzabun, para penipu. Mereka adalah para pendusta. Jangan dipercayai. Mereka adalah dajjalun. Maka seorang muslim meyakini tidak yang bisa menolak air hujan ataupun yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sering berdoa, berzikir selesai salat fardu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wa balaghani anna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu au jafa bi syaikhin min Bani Tamim ghada muttaqian ala ukazihi. Telah sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa Umar bin Khattab pernah menuntun seorang yang tua dari Bani Tamim yang dia berjalan dengan membawa atau bersandar kepada tongkatnya. Wafat mutiran nasi, dan manusia pada itu sudah mengalami turun hujan. Faqala ajada ma'atral majdah al-barihah. Orang tua tersebut mengatakan telah menurunkan hujan ini bintang al-majdah pada waktu malam tadi. Maka fa'ankar Umar qaulahu. Umar bin Khattab pun apa? Mengingkari ucapan orang tersebut. Dikarenakan apa? Lidhafatil matri al-majdah. Karena orang itu apa? Menyandarkan turunnya hujan karena bintang tersebut. Jadi bedakan kalau orang itu menyandarkan turunnya hujan
karena bintang itu dan ini, dengan keyakinan bintang itulah yang menurunkan hujan, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sekedar bahwasanya air hujan itu turun bertepatan dengan munculnya bintang dan bintang itu, maka ini tidak diingkari. Sekali lagi, bedanya memang agak tipis, cuma harus apa? Lebih diperjelas, itu lebih baik. Lebih baik kita mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai doa atau zikir selesai turunnya hujan. Yaitu apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ini yang berkaitan dengan masalah al-istisqa bin nujum. Sekarang kita masuk lagi pada pembahasan yang lain yang masih berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah. Al-mabhasu as-sabi, pembahasan yang ketujuh, ba'dul alfaz allati taqdah fi kamali tauhid, yaitu beberapa ucapan yang bisa menodai at-tauhid. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma yukrahu minal kalam fil khutbati wa ghairiha. Apa yang dibenci dari ucapan atau apa yang dilarang ketika orang itu mengucapkan suatu ucapan dalam khutbahnya atau dalam selain khutbah. Tsumma saqa bi sanadi an Adi bin Hatim. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membawakan riwayat dengan sanadnya dari sahabat Adi bin Hatim. Qala, dia berkata, khataba rajulun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang berkhutbah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Dan barang siapa yang memaksiati keduanya, maka dia tersesat. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi pun mengatakan, uskut fa bi'sal khatibu anta. Diam engkau, sejelek-jelek khatib adalah engkau. Dikarenakan apa? Dia menggandengkan kata-kata apa? Kata-kata ganti antara Allah dengan Rasulnya, menggandengkan wa may ya'sihima. Ini adalah apa? Salah satu ucapan yang tidak diperbolehkan karena di situ ada unsur menyamakan Allah dan Rasulnya. Seperti nanti akan dibahas ucapan orang yang mengatakan karena Allah dan karena dirimu. Kata-kata dan itu ada apa? Bentuk penyamaan antara Allah dan Rasulnya. Maka lafaz harus apa? Ucapan seorang harus dijaga. Karena juga apa? Terkadang tergelincir dalam kesyirikan, meskipun hal itu kata para ulama tidak termasuk syirik besar kalau memang hanya sekedar ketergelinciran lisan. Namun kalau diyakini Allah dan Rasulnya itu sama, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.